Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya yang mendengarkan materi pembelajaran ini yaitu tentang ekosistem kelas 10 di mana pada kesempatan kali ini Ibu di sini akan menjelaskan sebenarnya ekosistem itu apa saja yang ada di dalam materi ini. Baik, kita bisa lanjut. Nah, pengertian dari ekosistem sendiri itu adalah sistem interaksi yang terjadi antara makhluk hidup, di mana makhluk hidup tersebut itu adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisiknya, di mana lingkungan fisik itu adalah tanah, air, dan udara. Jadi, ekosistem ini merupakan suatu interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik, di mana ukuran dari ekosistem itu bervariasi atau bermacam-macam dari kolam yang kecil hingga hutan hujan dan mencakup berbagai habitat. Jadi ekosistem itu tidak hanya terjadi di yang namanya sawah, ekosistem sawah, tidak. Tapi banyak sekali ekosistem yang ada. Dan ada ekosistem buatan, ekosistem alami, di mana kalau ekosistem alami itu merupakan ekosistem yang benar-benar sudah ada secara alamiah, tanpa campur tangan dari manusia. Sedangkan jika ekosistem yang terjadi secara buatan itu terjadi karena ada campur tangan dari manusia, di mana untuk ekosistem sendiri itu, ekosistem buatan itu ada, contohnya itu seperti akuarium. Nah, akuarium itu sudah anu ya, ada campur tangan dari manusia. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Di sini ada berbagai macam gambar dari ekosistem. Ada ekosistem laut, ada ekosistem pegunungan atau gurun di sini. Lalu ada pegunungan savana-savana, ada hutan. Di sini ada gurun dan di sini itu ada persawahan seperti itu. Tapi eh, untuk sawah sendiri itu bisa pula disebut sebagai komponen buatan ya, karena masih ada campur tangan di situ. Campur tangan dari manusia, seperti itu. Baik, dari sini kita bisa lanjut ya. Nah, komponen ekosistem itu ada dua, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang lain, di mana komponen biotik ini berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Nah, seperti contohnya nih, di sini ada yang namanya burung nih. Burung ini merupakan komponen biotik, di mana dia itu juga berperan dalam rantai makanan, seperti itu, di mana dia itu makan biji-bijian atau makan ulat-ulat yang ada di pohon-pohon ini. Makanya dia itu nangkring nih di pohon ini atau dia itu diem nih di pohon ini seperti itu. Seperti juga hewan di bawahnya ini. Nah, lalu ada di sini ada komponen abiotik di mana ini merupakan bagian dari ekosistem yang tadi dari unsur-unsur non hayati. Di mana non hayati ini berarti non makhluk hidup ya. Ini seperti ada cahaya, suhu, air, udara dan tanah. Seperti gambar di sampingnya nih. Ada batu, ada air, ada cahaya di sini. Itu merupakan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini sebenarnya manfaatnya buat apa? Yaitu buat mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup itu tinggal. Nah, jadi kalau komponen biotik ini, nah komponen biotik nih ya, komponen biotik. Nah, ini dia itu yang berperan langsung, dia yang terjun langsung di namanya eh, rantai makanan atau proses makan memakan di sini yang terjadi. Ini terjadi antara interaksinya itu antara organisme seperti itu. Nah, sedangkan komponen abiotik di sini dia itu merupakan eh, pendukung dari kehidupan atau pendukung dari si komponen biotik ini di mana bisa menjadi sebagai nantinya tuh cahaya seperti cahaya itu bisa membantu dalam ekosistem atau fotosintesis kayak gitu.
juga membantu dalam mengatur kelembapan lingkungan, kondisi lingkungan seperti itu. Sedangkan kalau seperti bebatuan itu bisa nih buat tempatnya makhluk hidup seperti ikan-ikan kecil yang ada di sungai kayak gitu. Dia kan tempat tinggalnya itu di bebatuan ini, seperti itu. Oke, kita lanjut di bab selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini ada komponen biotik. Itu ada yang namanya produsen, konsumen, dekomposer. Nah, produsen itu merupakan organisme nih yang dapat membuat makanan sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau ada yang namanya fotosintesis pada tumbuhan, di mana itu bermanfaat untuk memproduksi makanan. Jadi, tumbuhan itu disebut sebagai produsen karena dia itu mampu membuat makanannya sendiri. Nah, setelah produsen ini ada konsumen. Konsumen ini merupakan organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi kayak gitu. Nah, kalau konsumen di sini itu, nah kalau konsumen di sini tuh ada eh, pembagiannya ya. Jadi tidak hanya konsumen saja seperti itu, tapi ada pembagiannya di mana eh, di sini tuh ada konsumen primer, di mana ini memakan tumbuhan atau bisa disebut herbivore. Terus ada komponen sekunder, pemakan konsumen primer, itu merupakan karnivor. Sedangkan kalau tersier, pemakan konsumen sekunder, ini bisa omnivora, kayak gitu, omnivora atau karnivora juga, kayak gitu. Terus ada dekomposer, organisme yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup. Nah, biasanya dekomposer ini berada di tanah-tanah, kayak gitu, kayak cacing-cacing, atau eh, makhluk hidup mikroorganisme lain yang ada di bawah tanah seperti jamur yang bisa mengurai konsumen tingkat akhir kayak gitu. Lanjut, komponen abiotiknya. Ini tadi dijelaskan nih komponen abiotik itu apa saja sih? Di sini ada suhu, di mana suhu itu digunakan untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Ada kan di mana organisme itu bisa hidup pada suhu maksimum, bahkan suhu minimum, pada suhu optimum, semuanya itu eh, dipengaruhi oleh komponen abiotik ini. Terus ada udara yang menyediakan oksigen dan karbon dioksida untuk setiap makhluk hidup itu bisa bertahan hidup, untuk bernafas, untuk melakukan fotosintesis, seperti itu, untuk memproduksi makanan, seperti itu. Lalu ada tanah, di mana ini merupakan sumber nutrisi bagi tumbuhan. Lalu di sini ada air yang digunakan untuk metabolisme dan habitat hidup, ada cahaya sebagai sumber energi. Nah, selain semua ini tuh ada yang namanya pH tanah, kayak gitu. pH tanah itu sangat-sangat berpengaruh nih pada si pertumbuhan makhluk hidup, kayak gitu. Nah, interaksi antara komponen. Nah, interaksi itu ada antar biotik dan abiotik, biotik dan biotik sesama abiotik yang mereka tuh saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem yang kalau biotik dan abiotik itu merupakan makhluk hidup atau komponen biotik yang bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Nah, komponen abiotik ini nantinya dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup untuk bisa beradaptasi. Nah, kalau komponen biotik dan abiotik ini seperti hmm, burung yang meminum air seperti itu merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar tempat tinggal si ikan di batu-batuan kayak gitu. Terus ada interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik yang lain, di mana semua makhluk hidup itu saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu dalam memelihara keseimbangan ekosistem. Ini ada yang namanya rantai makanan tadi. Itu juga termasuk biotik dan abiotik. Oh salah, itu termasuk biotik dan biotik, interaksi antara biotik dan biotik. Nah, interaksi antara sesama makhluk hidup itu ada dua, ada interspesies sama intraspesies. Kalau interspesies itu yang spesiesnya itu berbeda, kalau intra itu spesiesnya sama, kayak gitu. Seperti gambar di bawah ini, di samping-samping ini. Ini ada komponen biotik dan abiotik, di mana
Ini ada tumbuhan dengan cahaya matahari, di mana tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, seperti itu. Ada juga selain itu ada burung dan bunga, itu merupakan komponen biotik dan biotik, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, di mana burung itu dapat membantu dalam proses penyembuhan bunga, seperti itu. Bunga menyediakan makanan yang eh, digunakan atau dikonsumsi oleh si burung, seperti itu. Ini ada contoh interaksi komponen biotik dan abiotik seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ada fotosintesis di mana tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk menjadi energi dan oksigen. Terus ada respirasi di mana proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen yang nantinya respirasi itu seperti kita mengeluarkan CO2 seperti itu kan, dan kita menghirup O2 dari luar, di mana O2 itu dihasilkan dari proses fotosintesis tadi, seperti itu. Terus ada siklus mineral, di mana perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan, serta ada siklus air, di mana peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi, seperti proses turunnya hujan kayak gitu. Itu merupakan interaksi biotik dan abiotik kayak gitu. Kenapa kok interaksi biotik dan abiotik ya? Kenapa nggak biotik-biotik gitu kan? Atau abiotik-abiotik di siklus air ini tidak, karena air itu diserap tuh, diserap oleh tumbuhan juga, diserap oleh tanah juga, digunakan oleh tumbuhan, tumbuhan melakukan aspirasi seperti itu semuanya tuh saling berputar-putar atau mengalami siklus. Lalu ada interaksi antara komponen biotik dan biotik. Ada namanya predasi. Predasi itu adalah interaksi antara dua organisme, di mana satu organisme itu disebut sebagai predator yang memburu dan memakan organisme yang lain yang disebut dengan mangsa untuk bertahan hidup. Jadi predasi itu ada dua komponennya. Harus ada predator dan harus ada si mangsa. Predator itu yang nantinya akan memakan mangsa, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada simbiosis, di mana itu adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama, di mana itu ada simbiosis yang saling menguntungkan, saling merugikan, atau netral, kayak gitu kan. Kalau kerbau sama burung, nah itu interaksinya apa itu? Itu mutualisme, atau parasitisme, atau komensalisme. Nah, kalian bisa difikirkan tuh, itu termasuk apa itu, di mana mereka itu saling menguntungkan satu sama lain seperti itu. Karena apa? Karena si burung itu makan kutu yang ada di si kerbau, dan si kerbau itu ya apa ya, diuntungkan juga karena kutunya itu mm, tidak terjadi atau tidak merambat ke, tidak mengganggu aktivitas si kerbau seperti itu. Kalau parasitisme itu seperti apa? Kalau parasitisme itu seperti tumbuhan paku dan inangnya kan, tumbuhan paku dan benalu, benalu dan si inang kayak gitu. Di mana benalu itu mengambil nutrisi dari si inang, pohon inang yang mereka, yang dia itu tempati. Jadi dia itu merugikan sekali seperti itu. Lalu ada bagian-bagian dari predasi. Predasi itu kan antara makan dimakan ya, ada yang namanya eh, predator dan mangsa, di mana itu akan nanti akan tercipta yang namanya rantai makanan, di mana urutan hubungan makan memakan antar organisme seperti itu. Nah, rantai makanan di sini tadi ada yang namanya produsen. Setelah produsen itu ada konsumen. Nah, konsumen di sini itu ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan seterusnya sampai nanti itu akan ada yang namanya predator. Salah, dekomposer ya. Nah, jadi itu ada tiga, yaitu ada yang namanya produsen, di mana ini menghasilkan makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Ada konsumen, tadi konsumen dibagi tiga juga. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier, kayak gitu. Nah, kalau prem, yang konsumen primer itu
yang memakan produsen. Kalau ini yang memakan konsumen, ini yang memakan konsumen juga tapi tingkat akhirnya gitu. Terus ada di sini yang namanya dekomposer, di mana di sini dia itu eh, melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap si konsumen-konsumen atau makhluk hidup yang sudah meninggal yang nantinya itu hasilnya itu bisa digunakan lagi sebagai sumber energi kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut. Bagian-bagian dari simbiosis yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah Ibu singgung tadi, ada yang namanya mutualisme, parasitisme, komensalisme. Nah, di sini ini sudah disediakan gambar ya, di mana di sini ada burung dan bunga, di mana mereka itu merupakan simbiosis mutualisme karena hubungan antar dua organisme saling menguntungkan, di mana si kupu-kupu ini membantu dalam penyembuhan si bunga seperti itu. Sedangkan si bunga itu menyediakan makanan atau nektar yang dibutuhkan oleh si kupu-kupu. Lalu ada parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat sementara yang lain dirugikan. Nah, gambarnya di sini ada apel dan lalat. Lalat mendapatkan makanan dari apel, tapi apel setelah dengan lalat dia akan mengalami yang namanya pembusukan, kayak gitu. Dia itu mengalami kerusakan seperti itu. Terus ada komensalisme, di mana simbiosisnya itu apa ya? Satu organisme dapat manfaat sementara, yang lain itu tidak terpengaruh. Jadi seperti burung ini makan kutu dari si kerbau, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali pada si kerbau sebenarnya. Nah, cermati, Ibu ada video nih, ada dua video yang Ibu tampilkan di video materi Ibu kali ini. Yang ini dilihat dari dua video ini. Oke, kita lihat eh, video pertama dulu ya. Nah, ini cermati sebutkan interaksi apa saja yang terjadi pada video tersebut. Oke, Ibu kasih waktu ya kalian selama kurang lebih 2 menit lah untuk mengamati dari video pertama ini. Oke, kalian pasti sudah mengamati kan aktivitas apa saja sih, interaksi apa saja sih yang terjadi di dalam video pertama ini? Nah, di dalam video pertama itu, kalau kalian hanya menjawab ini interaksi antara komponen biotik dan abiotik kayak gitu, enggak, ini ada komponen abiotik dan abiotik dan ada komponen biotik dan biotik. Di mana di sini ada jerapah yang memakan tumbuhan dan tumbuhan yang membutuhkan matahari yang nantinya diserap untuk proses fotosintesisnya seperti itu. Jadi interaksi di sini tidak hanya terjadi karena eh, satu komponen aja, tetapi antara dua komponen seperti itu. Kalau yang kedua itu sama, ini interaksi antara komponen biotik dan abiotik ya. Di sini ada interaksi antara kerbau yang membajak sawah kayak gitu kan. Yang dimana itu interaksinya dia itu membantu dalam pembajakan si tanah-tanah yang ada di sawah kayak gitu. Oke, baik. Nah, akhirnya kita sampai sudah di bagian kesimpulan ya. Jadi, ide kesimpulan dari semua materi yang telah Ibu jelaskan itu yang pertama adalah ekosistem itu merupakan sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, di mana mereka antara komponen biotik dan abiotik ya, di mana saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan antara satu sama lain, di mana komponen biotik itu memerlukan komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu yang memainkan peran, sedangkan komponen abiotik ini merupakan pendukung gitu, pendukung dari si komponen biotik entah sebagai tempat tinggal, sarana prasarana seperti itu, sebagai sumber energi ya gitu. Sementara interaksi antar makhluk hidup itu membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi dengan baik kayak gitu. Jadi di mana nih kalau di ekosistem itu malah antar konsumen satunya, kalau produsen itu tidak ada produsen sama sekali, hanya ada konsumen. Maka keseimbangan di dalam ekosistem itu sudah terganggu, di mana konsumen satu itu tidak
memerlukan tidak mendapatkan atau tidak memperoleh sumber makanannya sehingga nanti bisa menyebabkan yang namanya kepunahan kayak gitu. Buat sebelum baik, baik ini sudah sampai di penghujung materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi jangan lupa untuk murid-murid Ibu setelah menonton video ini, setelah melihat materi yang Ibu sampaikan ini, silakan dipelajari dengan baik, dibuka lagi, dicermati lagi. Jangan hanya membaca sekali saja, jangan hanya mendengarkan sekali saja. Silakan untuk dicermati dan di mengerti sebenarnya ekosistem itu di dalamnya apa saja seperti itu. Baik, sekian video dari Ibu. Semoga materinya bisa bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.